Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama Slamet Setiono Tanuwijaya. Kami dari SMK Negeri 2 Kota Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia, hendak berbagi pengetahuan bila mana pengetahuan ini Bapak dan Ibu kehendaki bisa dipakai. Bapak dan Ibu, bahwa kami membuat sebuah alat bantu untuk pembelajaran kita, yang mana di Kurum 2013 ini kita perlu sebuah alat bantu, yaitu berupa aplikasi yang sekiranya bisa Bapak Ibu lakukan, sehingga tidak ada kata yang tidak bisa atau tidak melakukan tentang pengadministrasian perangkat pengajaran, baik mulai dari RPP, dari jurnal, catatan siswa, penilaian, pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dan sampai nilai rapor sudah ada di sini semua dengan cukup mudah. Bapak dan Ibu, saya akan memperkenalkan buatan saya. Ada sebagian yang mengadop juga dari yang lain, hanya saya menggabungkan yang sudah ada untuk mempermudah, yang kemudian bisa Bapak Ibu gunakan. Baik Bapak dan Ibu, di depan ini ada satu folder master. Master ini jangan dirubah isinya. Ini Bapak Ibu copy. Setelah itu Bapak Ibu letakkan di dalam salah satu folder kelas berapa Bapak Ibu mengajar. Yang jelas karena 2013 mulainya adalah ini kelas 2 pun juga ada dan kelas 1 juga ada. Baik, sebagai contoh saya letakkan di kelas 2 dan kemudian saya pastekan di sini. Dan setelah itu saya kasih nama sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu. Sebagai contoh, kelistrikan. Baik. Setelah itu Bapak Ibu, kita klik 2 kali untuk melihat apa yang ada di dalam ini. Nah, di dalam ini ada 4 file. Ini ada yang tipenya Word 1 dan 3 file yang tipenya Excel. Dan ini saling terkoneksi Bapak dan Ibu. Baik, daripada kita melihat sebagai contoh di sini, file yang ruwet seperti ini. Ya, ini adalah gak karu-karuan. Ya, tetapi dengan adanya di sini hanya 4 file, Bapak dan Ibu sudah tidak usah pusing-pusing lagi. Oke, Bapak dan Ibu, langsung saja kita buka ketiga file tersebut, dan nanti kita buka yang terakhir yaitu di Word. Baik, kita buka yaitu nilai rapor. Nah, nilai rapor ini, Bapak dan Ibu, ada banyak sheet di sini. Yang pertama adalah data master. Yang paling kiri sendiri adalah data master. Ini daftar hadir, jurnal kelas, buku catatan, rencana pelaksanaan penilaian, nilai pengetahuan, praktek kelas, nilai praktek, kemudian nilai sikap, kemudian nilai rapor, dan deskripsi. Nah, yang berwarna merah ini adalah untuk kelas yang pertama. Sedangkan yang berwarna kuning di sini, ini adalah kelas yang kedua. Baik Bapak Ibu, bahwa di sini yang saya buat ini adalah bisa paralel 5 kelas kalau Bapak Ibu mengajar mata pelajaran yang sama. Oke, Bapak dan Ibu, yang perlu diperhatikan dalam file nilai rapor master ini adalah ini. Silahkan diisikan sesuai dengan
kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu. Sebagai contoh, nama saya ini langsung dirubah menjadi nama saudara atau Bapak Ibu sendiri. Begitu pula NIP-nya dan kepala sekolahnya pun, dan sekolah apa saja. Oke, dia akan secara otomatis masuk ke tempat-tempat mereka yang dibutuhkan dalam format tersebut tanpa usah bingung-bingung. Ya, di kolom putih inilah Bapak Ibu harus mengisikan. Dan kemudian di sini adalah lanjutannya. Misalnya pertanyaannya apa? Silakan. Nah, di sini ada juga penjelasan cara pengisiannya. Kemudian KD pengetahuan ke-1 silakan diisikan cukup kodenya. Kode ini didapat dari silabus. Nah, kode ini silakan diisikan. Kalau ini semester 1, silakan dari 8 KD ini diambil hanya 4 atau berapa, terserah, dibagi 2 semester. Karena ada 8 kompetensi dasar pengetahuan, sehingga ini harus dibagi. Karena 1 tahun. Baik Bapak dan Ibu, dan seterusnya pun juga demikian, nilai keterampilan. Demikian. Kompetensi dasar untuk keterampilan. 41 juga ini dibagi 2. Oke. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada kelas ke-1 yang berwarna merah, kelas kedua yang berwarna kuning, kelas ketiga yang berwarna hijau, dan kelas yang keempat adalah berwarna biru dan ungu di sini. Yang kelima. Ini tinggal copy paste saja dari daftar hadir, minta ke TU, kemudian dipastekan di sini di selnya, tiap sel-selnya jangan sampai bergeser ke sini selnya, melainkan tepat, semuanya harus tepat di yang kolom putih ini. Hingga saya beri span adalah 40 siswa. Walaupun ini beda barisnya, tidak masalah. Bila mana Bapak Ibu lebih dari 42, saya mohon maaf, sementara saya sediakan hanya 40. Baik, untuk berikutnya, Bapak Ibu bisa mengisikan deskripsi nilai di rapot. Misalnya deskripsi untuk pengetahuan, bila mana nilai 0,0 itu adalah predikatnya D, deskripsinya adalah ini. Nah, ini sesuaikan dengan silabus yang keluar, materi yang keluar. Oke, berikutnya demikian 1,01, 1,34, 1,67, silahkan diisikan di sini. Ya. Begitu seterusnya dan hingga nilai A 367. Ya, silahkan deskripsinya di sini. Dirubah. Oke, kemudian keterampilan pun, deskripsi keterampilan silahkan juga diisi. Ya, sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak ampu. Dan sikap pun juga Bapak Ibu isi di sini. Ya. Kemudian nilai sikap antar mata pelajaran ini tidak perlu sudah, karena ini harusnya wali kelas. Karena apa? Nilai sikap itu akan dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain, apakah sikap itu nanti akan menghasilkan sebuah nilai dan nilainya akan dideskripsikan seperti ini. Tapi kita sebagai guru biasa tidak perlu, sudah dikosongi aja tidak apa-apa, atau dibiarkan aja tidak apa-apa. Baik, yang paling penting di dalam file nilai rapor ini, Bapak Ibu harus mengisikan di data master ini dengan benar. Ya. Oke, secara otomatis absensi dan nilai-nilai yang Anda masukkan di sini akan masuk ke dalam semua format yang ada di dalam format yang ada. Oke, sebagai contoh nilai pengetahuan. Nah, sebagai contoh di sini adalah Bapak Ibu ini tanpa harus mengetik berulang kali.
cukup di sini. Nah, seandainya Bapak Ibu tadi mengisikan pengetahuan ini ada 4 sebagai contoh, 4 ini saya hapus gitu. Secara otomatis di dalam pengetahuan ini pun juga nanti akan ada 4 dan yang lainnya kosong, tidak perlu diisi, maka nilai ini harusnya dihapus. Nah, dan seterusnya dihapus. Sebagai contoh kalau ini hanya 4 KD. Oke. Nah, di sini KD pertama ini ada nilai proses, nilai tulis, nilai lisan. Dan di KD kedua juga sama, ada penugasan, nilai tulis, tes tulis, dan lisan. Semuanya setiap KD ada 3 komponen ini. Nah, dan nantinya tes tulis inilah yang pertama yang akan saya buat untuk menganalisis. Analisis ketuntasan belajar sebagai contoh seperti itu. Ya, untuk tes tulisnya. Saya mengambil dari referensi ini. Baik, Bapak dan Ibu sebagai contoh juga, praktek pun juga demikian, nilai praktek ini otomatis masuk dan ini semuanya juga akan masuk sesuai, ya. Kemudian di sini masih ringnya adalah ratusan. Ringnya adalah 100. Nah, belum menjadi ring 4. Ya, tidak masalah. Itu nanti akan terkonversi sendiri ke dalam ring 4. Oke, Bapak dan Ibu, sebagai contoh ini adalah nilai keterampilan. Nah, kalau ini tadi keterampilannya ada 4 juga, ini pun juga akan hilang otomatis, dia akan tidak muncul. Tapi bila mana ini lebih dari 8, dia langsung otomatis ini akan muncul. Bila mana kurang, Bapak Ibu bisa nanti di sini di unhide, ya, dia akan muncul lagi. Ya, jadi akan tambah banyak lagi. Tapi tidak masalah. Bapak Ibu yang penting setiap dalam KD ini ada nilai praktik, project, dan portofolio ini tolong diisikan dengan benar. Baik, ini adalah nilai rapor master. Berikutnya saya akan membuka file administrasi pengajaran. Nah, administrasi pengajaran ini ada beberapa, Bapak dan Ibu, ada beberapa sheet, ya, banyak sheetnya di sini. Ada kalender pendidikan, tugas mengajar, rencana pembelajaran, program tahunan, dan promes, program semester, dan analisis ketuntasan belajar. Terus banyak lagi. Ini adalah rencana tugas terstruktur. Ini adalah kriteria ketuntasan minimal, terus RPP. Di sini RPP-nya, ya, seperti ini. Dia akan muncul otomatis sesuai yang kita kehendaki. Cukup kita mengetikkan materi pokok pada kompetensi dasar itu. Ya, ini sangat membantu sekali. Jadi Bapak Ibu yang kesulitan membuat RPP sudah tidak perlu lagi. Dan bila mana nanti misalnya ada mau menambahi sesuatu misalnya di kompetensi 1.1. Di sini Anda bisa mengetikkan contoh. Sebagai contoh ini adalah saya mengetikkan, ya. Secara otomatis dia nanti akan masuk. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, dia akan masuk di sini. Ya. Oke, itu adalah contoh. Baik. Nah, sebelum saya melanjutkan lagi, ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa Bapak Ibu wajib mengisikan di sheet yang pertama ini, yaitu namanya silabus, untuk diisi sesuai di kolom-kolom ini. Untuk kompetensi dasar seperti ini, materi pokoknya apa, nah pembelajarannya apa. Kalau ini ini kosong, hapus saja, tidak apa-apa. Kalau ini dimulai dari yang ketiga, oke, hapus, tidak masalah. Ya, karena kalau kita guru produktif, yang utamanya adalah
kompetensi yang ketiga yaitu pengetahuan dan kompetensi yang keempat. Bukan berarti ini tidak kita laksanakan, tetap kita laksanakan, tetapi ada prosedurnya. Nanti akan dianu. Ini silahkan Bapak Ibu isikan sesuai dengan silabus yang ada. Sebagai contoh, saya akan mengisikan ini silabus yang ada di Microsoft Word. Ya. Ya. Oke.